Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zakia Sapitri dari kelas 12 TKJB. Sebelum mulai, aku ingin berterima kasih karena sudah menyempatkan nonton video prestasi aku. Dan kali ini aku bakal sharing sedikit tentang administrasi server. Videonya singkat, tapi semoga bisa bikin kalian ngerti. Let's go! Untuk pertama-tama, aku mau menjelaskan tentang administrasi server fondasi yang tak terlihat. Coba bayangkan, setiap kali kita buka Instagram, kirim pesan, atau belanja online, semua itu bisa berjalan lancar karena ada sesuatu yang kerja keras di belakang layar. Nah, itu yang disebut administrasi server. Administrasi server ini bisa dibilang tulang punggung dunia digital. Tugasnya memastikan server tetap aman, lancar, dan efisien supaya aplikasi dan layanan yang kita pakai sehari-hari tidak berantakan. Jadi meski jarang kelihatan, sebenarnya peran administrasi server ini penting banget buat hidup digital kita. Pengenalan administrasi server. Administrasi server adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan server untuk memastikan kinerja optimal, keamanan, dan ketersediaan. Ini mencakup berbagai tugas mulai dari instalasi awal hingga pemecahan masalah dan pembaruan rutin. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, ketersediaan, memastikan server selalu aktif dan dapat diakses. Kedua, kinerja, mengoptimalkan kecepatan dan responsivitas server. Ketiga, keamanan, melindungi server dari ancaman dan serangan. Sekarang kita masuk ke bagian komponen dasar server. Sama seperti tubuh manusia yang punya organ penting, server juga punya komponen utama yang masing-masing punya fungsi berbeda. Pertama, ada CPU, Central Processing Unit. Otak server memproses instruksi dan melakukan perhitungan. Ada RAM, Random Access Memory. Memori jangka pendek untuk data yang sedang aktif digunakan. Lalu ada penyimpanan HDD atau SSD, tempat penyimpanan sistem operasi aplikasi dan data secara permanen. Ada Network Interface Card, menghubungkan server ke jaringan untuk komunikasi data. Lalu yang selanjutnya, catu daya, menyediakan daya listrik yang stabil untuk semua komponen. Instalasi dan konfigurasi sistem operasi server. Memilih dan menginstal sistem operasi yang tepat adalah langkah pertama dan krusial dalam administrasi server. Pertama, kita mulai dari pemilihan OS. Sistem operasi harus dipilih sesuai kebutuhan, misalnya Linux atau Windows Server, tergantung aplikasi yang akan dijalankan. Kedua, lakukan konfigurasi dasar, seperti mengatur hostname, zona waktu, dan menginstal update keamanan supaya server tetap aman. Selanjutnya, masuk ke proses instalasi, di mana kita mengikuti panduan, mengatur partisi, dan mengkonfigurasi jaringan awal. Dan terakhir adalah instalasi layanan, misalnya web server seperti Apache atau Nginx, dan lainnya. Manajemen pengguna dan hak akses. Mengelola pengguna dan hak akses adalah kunci untuk menjaga keamanan dan fungsionalitas server. Ini mencegah akses tidak sah dan memastikan setiap pengguna memiliki izin yang sesuai. Ada 3 prinsip utama. Pertama, less privilege, berikan hanya hak akses minimum yang diperlukan. Kedua, pemantauan, lacak aktivitas pengguna secara berkala. Dan yang terakhir, audit, tinjau dan perbarui hak akses secara rutin. Keamanan server, melindungi server dari ancaman eksternal dan internal adalah prioritas utama. Pendekatan berlapis diperlukan untuk keamanan yang komprehensif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, firewall, kontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar untuk mencegah akses tidak sah. Kedua, pembaruan keamanan. Terapkan patch dan pembaruan OS secara teratur untuk menutup celah keamanan. Ketiga, antivirus atau anti-malware. Deteksi dan hilangkan perangkat lunak berbahaya. Dan terakhir, enkripsi data. Lindungi data sensitif saat transit dan saat disimpan. Monitoring kinerja dan pemecahan masalah.
Pemantauan proaktif sangat penting untuk mengidentifikasi masalah sebelum menjadi kritis. Alat monitoring membantu mendeteksi anomali dan mengoptimalkan kinerja. Grafik di samping menunjukkan lonjakan penggunaan CPU dan memori pada pukul 10 hingga 11 menandakan potensi masalah kinerja atau puncak beban kerja. Selanjutnya membahas tentang backup dan pemulihan data. Kehilangan data bisa menjadi bencana. Strategi backup dan pemulihan yang kuat adalah jaring pengaman terakhir untuk melindungi informasi penting Anda. Pertama, ada jadwal backup. Tentukan frekuensi seperti harian, mingguan, bulanan berdasarkan tingkat kepentingan data. Kedua, jenis backup. Pertimbangkan full, incremental, atau differential backup. Ketiga, lokasi penyimpanan. Gunakan penyimpanan offline, offsite, atau cloud untuk redundansi. Dan keempat, uji pemulihan. Lakukan uji pemulihan secara berkala untuk memastikan backup berfungsi. Manajemen log server. Log server adalah catatan aktivitas sistem yang krusial untuk pemecahan masalah, audit keamanan, dan pemantauan kinerja. Lalu, mengapa log penting? Pertama, mendeteksi upaya intruksi atau aktivitas mencurigakan. Kedua, menganalisis penyebab kegagalan sistem atau aplikasi. Ketiga, melacak penggunaan sumber daya dan pola lalu lintas. Keempat, memenuhi persyaratan kepatuhan dan audit. Terakhir, sebagai kesimpulan, administrasi server yang efektif. Administrasi server yang efektif adalah kombinasi dari praktik terbaik, pemantauan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Ini adalah investasi penting untuk stabilitas dan keamanan infrastruktur digital Anda. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, keamanan berlapis. Jangan pernah berkompromi dengan keamanan. Terapkan pertahanan mendalam. Kedua, pemantauan aktif. Selalu pantau server Anda untuk mendeteksi masalah lebih awal. Ketiga, otomasi. Automatisasi tugas rutin menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Keempat, rencana bencana. Memiliki strategi backup dan pemulihan yang teruji dan andal. Presentasi aku sampai di sini dulu. Semoga jelas dan bisa kasih gambaran yang enak buat dipahami. Terima kasih banget atas perhatiannya dan sudah sabar mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!